Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Abisanara di Coding Line Channel. Saat ini kita berada pada serial belajar Laravel 10, episode yang ketiga. Sebelumnya, kita sudah berhasil melakukan proses CRUD yang pertama, yaitu menyimpan data ke database, lalu menampilkannya, dengan menggunakan Eloquent dan juga Blade Template. Sedangkan di video ini, kita akan melakukan proses CRUD yang kedua, yaitu mengubah data tersebut dan juga menghapusnya. Sekarang kita jalanin dulu XMPP-nya ya. Tekan tombol Start pada Apache MySQL. Kita minimize. Kita buka project Laravel kita. Ke terminal, lalu new terminal ya. Sekarang kita jalanin dulu ya Laravel kita. PHP artisan serve. Tekan Ctrl plus klik ya. Nah ini teman-teman, data warga yang kemarin udah kita buat. Sebelum kita melakukan proses edit dan hapus data, ada yang mau saya rubah dulu ya. Nah ini ya, judul halaman kita ini kan masih dokumen ya. Nah ini mau saya ganti pakai nama aplikasi kita ya. Kita balik lagi text editor. Ini close saja. Sekarang kita ke resources, lalu ke views ya, lalu ke layout. Lalu di main ya, main.blade ya. Ini kan parent view ya dari blade template kita. Nah ini bisa ganti nih dokumen. Di sini kita buka tag blade. Lalu di sini kita panggil nama aplikasi kita ya. Caranya ketikin config. Lalu masukin di sini nama aplikasi kita. app.name. Nah, ini ngerujuknya ke file.env kita ya. Nah, ini mau kita ambil. Nah, ini nama aplikasi kita ya, CRUD Laravel 10. Jadi ini yang mestinya tampil di judul halaman kita di sini ya. Kita close lagi, save ya. Sekarang coba kita refresh. Nah, ditampil ya nama aplikasi kita ya. Sekarang kita mau ngebenerin tombol hapus datanya ya. Kita mulai jalan operasinya. Ini kita close aja. Kita ke warga, data warga ya. Ini tombol hapus kita ya. Ini masih modifikasi teman-teman. Di sini saya mau tambahin form ya. Biar supaya kita sebelum melakukan proses hapus data, kita kirim token dulu ya. Buat mastiin kalau user yang melakukan proses hapus data itu user yang memiliki autentikasi. Di action ini kita buka tag blade. Lalu kita arahin ke URL. Kita masukin di sini root warga ya. Ini ngarah ke warga controller ya. Lalu di sini kita tambahin ID dari warga yang mau kita hapus. Ketikin $item. Kita masukin ID-nya. Di sini kita tambahin metodenya. Metodenya itu post ya. Lalu kita kasih kelas. Kelasnya itu display inline. Lalu di sini kita kasih event juga ya. Eventnya itu on submit. Jadi ketika tombol hapus diklik, maka kita jalanin event ini. Event itu kita mau tampilin konfirmasi ya. Return confirm. Kita kasih pesan di sini. Anda yakin akan menghapus data warga ini. Jadi ketika tombol hapus diklik, kita pastiin dulu si user beneran nggak mau ngapus data ya. Apa dia salah klik aja ya. Ini tutupnya kita pindahin ke bawah.
Nah, di sini kita kirim tokennya ya. Kirim blade CSRF ya. Itu kirim token ya. Lalu kita tentuin juga metode untuk resource control kita ya. Warga control itu kan resource controller ya. Jadi ada metode teman-teman untuk hapus data ya. Bikin blade metodenya itu delete. Dapat delete ini dari mana? Kita cek dokumentasinya ya. Silakan dibuka Laravel-nya. Bikin di sini resource controller ya. Source controller. Ini ya. Nah ini teman-teman. Untuk delete, dia nanti masuk ke action ini, fungsinya nama metodenya destroy ya. Nah metode ini delete teman-teman. Sekarang ini saya ganti, bukan tag A, tapi saya pakai button ya. Href saya hapus, saya kasih type. Type-nya itu submit ya. Kalau sudah save ya, sekarang kita cek lagi tampilannya. Refresh. Ada masalah ya. Coba kita klik di sini. Nah, tampil ya. Nah, pesan konfirmasinya. Kita klik batal dulu. Sekarang kita buat fungsi untuk hapus datanya. Tadi kan dia bilang untuk hapus data masuknya fungsinya ke sini teman-teman. Destroy ya. Sekarang kita buka kontrol kita. App HTTP controller ya. Kontrol ini, warga controller ya. Kita ke destroy ya. Nah ini ya, disebutin fungsi ini untuk menghapus data ya dari database atau penyimpanan ya. Ini kita hapus. Lalu di sini kita panggil model kita ya. Warga where, kita pilih data warga yang mau kita hapus ya, berdasarkan ID yang dikirim dari tombol hapus. Kurang E ya. ID $ID ini diambil dari tombol hapus ya. Kalau udah ketemu datanya baru kita delete. Kalau sudah dihapus, kita balik lagi ke halaman data warga, return redirect warga. Lalu kita kirim pesan ya, with key-nya info. Pesannya itu hapus data berhasil ya. Nah beres teman-teman, simple ya. Sekarang coba kita jalanin ya. Kita refresh dulu. Coba kita hapus yang Ricky ya. Hapus. Oke. Nah berhasil ya. Hapus data berhasil. Dan data Ricky udah kita hapus ya. Coba satu lagi ya. Firman coba. Oke. Nah berhasil ya. Berarti tombol hapus kita udah jalan ya. Sekarang kita jalan benerin tombol edit kita ya. Tapi sebelumnya datanya mau saya tambahin dulu ya. Namanya Siswanto. Usianya 36. Status pernikahannya nikah simpan. Satu lagi Andri, usianya 25. Pernikahannya lajang. Sudah, kita balik lagi. Masukin datanya. Sekarang kita benerin tombol editnya. Kita ke data warga lagi. Nah, untuk edit data ini ya, tombolnya ya. Nah, sekarang kita isi href-nya. Kita buka tag blade. Lalu ini kita arahin ke root ya. URL. Kita arahin ke warga.
warga ini ngarah ke warga controller ya. Di sini kita kirim juga ID dari warga yang mau kita edit ya. $item. Lalu kita kasih ID-nya. Lalu kita tambahin lagi metodenya ya. Metodenya itu ntar ngarah warga controller, metodenya edit ya. Nah gini ya. Sekarang kita ke warga controller. Dia ngarahnya tadi kan ke edit ya. Nah ke sini teman-teman. Nah ini kita isi. ID warga yang dikirim dari tombol edit tadi masuknya ke sini ya teman-teman. Kita hapus. Kita buat variabel dulu. $data sama dengan kita panggil model kita where. Di sini kita pilih nih ID dari warga yang mau kita edit ya. ID, kita ambil ID-nya yang dikirim dari tombol edit ya. Kita tambahin lagi first di data yang mau kita ambil itu yang pertama. Lalu sekarang kita tampilin form untuk edit warganya ya. Return view. Kita buat formnya itu nanti di dalam folder warga ya. Dalam folder warga kita buat form namanya edit warga. Ini kita belum punya nih. Lalu kita kirim data dari warga yang mau diedit ya. With data $data. Data yang ini diambil dari data yang ini ya. Sekarang kita buat nih form edit warganya. Kita ke view, ke warga ya di sini ya. Nah kita buat sekarang filenya. Edit warga .blade.php. Untuk isinya kita copy aja ya dari halaman tambah warga ya. Kita ke add warga nih. Kita Ctrl A ya. Ctrl C copy. Kita copy ke sini edit warga. Nah sekarang kita benerin. Save dulu. Kita ganti jadi edit warga. Href-nya biarin. Lalu actionnya kita benerin ya. Kita buka tag blade di sini. Kita masukin rootnya itu warga ya. Di sini kita tambahin ID dari warga yang mau kita edit. Kita ambil dari data ya yang dikirim dari fungsi edit tadi di warga controller. Data ID gini ya. Di sini kita kirim token lalu kita tambahin untuk metodenya ya. Tekin sini blade metodenya itu put teman-teman. Untuk edit itu metodenya put ya. Kita cek lagi ke dokumentasinya ya. Nah nanti fungsi update data itu masuknya ke sini fungsinya update ya. Metodenya put atau patch ya. Di sini saya tampilin ID dari warga yang mau kita edit ya. Saya buka tag div, saya kasih kelas, margin bottomnya 3, lalu kolomnya 6, separuh aja ya, jangan semua. Lalu kita kasih lagi kelas, margin topnya 3. Isinya saya kasih 4. Saya kasih di sini ID warga. Kita ambil, kita buka tag blade ya. Kita ambil datanya, ID-nya ya, yang dikirim dari warga control tadi ya. Data ID. Ini sekarang value-nya kita ganti. Value-nya kita ambil $data nama ya. Kita ambil namanya. Lalu umur kita ganti ya. Data umur. Status kita benerin sekarang. Kita ganti
bukan old status lagi ya, tapi $data status ya. Kita copy aja, kita hapus ya, paste di sini. Kita hapus, kita paste lagi. Lalu tombolnya kita ganti. Ini bukan simpan tapi update ya. Save ya. Sekarang coba kita tes. Fresh. Coba kita Siswanto tampil ke halaman edit warga ya. Tampil ya. ID-nya 4, nama Siswanto, umur 36, status menikah. Satu lagi misalkan Rangga. Edit. Dari Rangga, umur 25, status lajang. Nah, sekarang kita benerin tombol update-nya ya. Ke warga controller. Lalu kita ke update. Nah, ke sini ya. Sekarang kita benerin. Kita hapus. Sebelum kita update datanya, kita validasi dulu ya. Validasinya kita copy aja dari fungsi store ya. Nah, ini kita copy aja. Copy. Sini ya. Paste. Lalu datanya kita kirim juga ya. Kita copy juga ya. Biar cepat ya. Nah, ini kita copy juga. Paste, saya ganti aja jadi data edit misalnya. Sekarang baru kita jalanin proses update datanya. Panggil model kita warga where ID $ID. Lalu kita update, kita jalanin fungsi update-nya. Kita masukin data warga yang mau diupdate. Kita ambil dari $data edit ya. Ambil dari sini ya. Nah, ID ini diambil dari ID yang dikirim ya, dari form edit warga tadi ya. Kalau sudah, kita return. Direct, kita balik lagi ke halaman data warga ya. Warga. Warga ini sih ngarahnya ke indeks ya teman-teman. Kita kirim pesan with key-nya info, pesannya edit data warga berhasil. Save ya. Sekarang coba kita cek. Kita balik lagi dulu. Sekarang saya mau coba edit yang ini ya, Andri ya. Saya ganti namanya jadi Firman. Umurnya 33. Update. Nah, berhasil ya. Data warga berhasil, edit data warga berhasil, namanya berubah jadi Firman ya. Tadi kan Andri, umurnya juga berubah. Dari 25 jadi 33 ya. Saya coba satu lagi untuk Rangga. Saya mau edit statusnya ya. Statusnya jadi menikah, umurnya jadi 37. Update. Nah, bener ya, udah berubah, umurnya berubah, statusnya juga berubah ya. Jadi ini teman-teman, kita sudah berhasil melakukan proses CRUD yang kedua, yaitu update dan delete data. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan apa yang kita pelajari di dalamnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah di Coding Line.